Nah, 16 negara sudah memastikan dirinya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia kali ini, boy. Ini jelas semakin panas dan semakin seru. Yuk, mari kita analisa pertandingan dan tentunya prediksi skor tipis-tipis ala-ala pundit amatir. Langsung saja, boy. Bagan resmi babak 16 besar sudah terbentuk dan inilah tim-tim yang akan bertanding. Coba kalian bisa lihat satu persatu. Di antara 8 pertandingan ini, mana pertandingan yang paling menarik yang bisa saja sekelas final? Dan tiada lain tiada bukan, inilah partai Portugal melawan Spanyol. Bayangkan dua tim besar bertemu di babak 16 besar. Ini bakal menjadi pertandingan yang paling menarik di babak ini, boy. Tapi pertandingan ini akan kita bahas di akhir-akhir aja, boy. Oke? Oke boy, langsung saja kita mulai prediksinya dari sisi yang sebelah sini. Ada Paraguay versus Prancis. Nah, ini sebenarnya juga menjadi pertandingan yang menarik boy di babak ini. Andai saja Jerman yang lolos ke babak 16 besar, maka akan bertemu Prancis. Sayangnya Jerman harus kalah dari Paraguay. Paraguay cukup disiplin dalam pertahanan dan bisa memberikan perlawanan lewat serangan balik. Tapi di sisi lain Prancis masih terlalu kuat boy. Trio Dembele, Olise, dan Mbappe masih terlalu kuat untuk dibendung. Dan untuk prediksinya tetap kemenangan ada di Prancis dengan skor 3-1. Berikutnya ada pertandingan Kanada dan juga Maroko. Nah, di sini Kanada harus berani tampil agresif, harus berani bermain menyerang. Apalagi Kanada sebagai tuan rumah harusnya memiliki mental yang cukup bagus. Karena di sisi lain Maroko sedang dalam top performanya. Dan prediksi saya kemenangan ada di Maroko dengan skor 2-1. Selanjutnya ada Portugal Spanyol. Nah, ini nanti kita bahas di akhir, boy. Kemudian setelahnya ada Amerika versus Belgia. Nah, di sini Amerika juga sebagai tuan rumah juga harusnya bermain lepas, bermain bagus. Tapi di sisi lain Belgia lebih pengalaman. Dan kalau menurut saya, boy, prediksi saya kemenangan berada di Belgia dengan skor 2-1. Kemudian kita lanjut jalur yang sebelah sini. Ada Brazil versus Norwegia. Di satu sisi Norwegia sedang dalam generasi emasnya. Norwegia berbahaya lewat serangan langsung. Namun di sisi lain, skuad Brazil masih cukup bagus untuk melawan Norwegia. Dan diprediksi saya kemenangan berada di Brazil dengan skor 2-1. Selanjutnya ada pertandingan Meksiko versus Inggris. Nah, di sini Meksiko tampil di hadapan para pendukungnya sendiri karena sebagai tuan rumah dan itu berbahaya untuk Inggris. Jika Meksiko ingin menang, maka Meksiko harus bermain lepas, bermain menyerang. Di satu sisi skuad Inggris masih cukup bagus, maka ini pertandingan duel yang cukup seimbang. Namun kalau prediksi saya, boy, ya mohon maaf Inggris harus pulang karena kemenangan ada di Meksiko. Untuk skor mungkin 2-1. Berikutnya ada Argentina versus Mesir. Nah, di pertandingan sebelumnya babak 32 besar, keduanya saling kesulitan untuk memenangkan pertandingan. Argentina yang hampir saja masuk ke babak terakhir adu penalti tidak jadi. Nah, masih beruntung. Kemudian Mesir juga menang melawan Australia lewat drama adu penalti. Kalau prediksi saya, ya Argentina bakal menang lah dengan skor 2-0. Selanjutnya ada Kolombia versus Swiss. Nah, di satu sisi Kolombia bagus dalam transisi menyerang, di sisi yang lain Swiss bagus dalam transisi bertahan. Nah, ini saya prediksi bakal juga menjadi pertandingan yang cukup menarik. Bisa jadi bakal ada tambahan waktu. Namun prediksi saya kemenangan berada di Swiss dengan skor 2-1. Dan terakhir tentunya ada pertandingan Portugal versus Spanyol, boy. Di pertandingan terakhir Portugal cukup kesulitan menghadapi Kroasia ya. Dan Spanyol dengan mudah mengalahkan Austria. Di sini saya harus fair, boy. Seperti yang saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya. Apabila Portugal masih menggunakan cara permainan seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka akan sangat naif mengatakan Portugal dengan mudah mengalahkan Spanyol. Mau tidak mau Portugal harus berani bermain menyerang, berani mengambil resiko, dan lini tengah harus hidup, harus kreatif sehingga
dengan mudah melakukan transisi menyerang. Dan ini bakal menjadi strategi yang menarik apabila Ronaldo dijadikan super sub di babak kedua. Mengoptimalkan lini tengah, Bernardo Silva dimainkan sejak menit awal. Kalau Portugal bermain demikian, saya sangat optimis Portugal akan memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Spanyol juga bagus dalam penguasaan bola, pressingnya juga bagus, lini tengahnya juga hidup, kreatif. Namun di sisi lain, Spanyol juga lemah dalam transisi bertahan. Spanyol sangat mengandalkan sayapnya. Nah, di sini apabila Portugal mampu memanfaatkan celah tersebut, mampu mematikan gerak dari Lamine Yamal dan juga Nico Williams, maka ritme permainan Spanyol akan berubah dan Portugal akan mendominasi pertandingan. Dan untuk prediksinya tetap yakin tidak yakin Portugal akan menang dengan skor 2-1 saja. Oke boy, itulah gambaran dari saya terkait babak 16 besar Piala Dunia kali ini boy. Kalau menurut kalian bagaimanakah jalannya pertandingan di babak 16 besar? Langsung aja komen di kolom komentar boy. Sekian dari saya dan terima kasih.